Gini dong ya. Hai. Kenalan pagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat teman-teman channel We Are Geomika. Kita kembali lagi bisa melanjutkan bonsai ya Pak Hanif ya. Iya, bonsai. Obrolan Bonsai santai. Iya begitulah. Jadi kita akan bincang-bincang sambil santai, sambil ada pekerjaan nih, sedang melipat-lipat apa ini? Brosur. Ya, Untuk mengetahui brosur SMA PGRI 2 silakan ke channel Geomika yang sebelumnya ya. iya betul sekali. Bersama Bapak Hanif Harafa. Iya, kita sambil santai, sambil ada pekerjaan juga. Kita kedatangan tamu-tamu cantik sekali dan istimewa. Ya. Wow. Siapakah dia? Itu dia. Itu kelihatan kan? Ya, saya hello dulu. Halo. Ini ada di depan saya dan di samping saya. Jadi kita akan tanya-tanya nih supaya lebih kenal lagi, supaya lebih bisa tahu ya siapa ibu-ibu yang muda-muda dan cantik-cantik ini ya. Oke, kita mulai yang di depan saya ini ya, bisa dikenalkan ya kepada teman-teman dan sahabat-sahabat channel Geomika. Siapakah dia itu ya, kita lihat ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Asmarani Putri. Saya ngajar di SMA PGRI 2 dengan mapelnya sosiologi. Ya, Bu Sarah jurusan apa Bu Sarah? Kalau saya Kuliahnya? kuliahnya jurusan geografi, tapi ngajarnya sosiologi. Sosiologi. Ada Bu. Ada Bu. Lagi ngelipet. Oh, di mana ya? Oh, Pak Arinya kan nggak ada Bu. Nah, ulang dong. Ya, jadi beliau ini adalah guru sosiologi ya di sekolah kita ini. Ya mungkin dulu ibu itu SMA-nya di mana sih ya supaya tahu ya, dan bagaimana perjalanan bisa sampai kepada kuliah dan memilih jurusan yang diinginkan. Ya. Kalau dulu sih saya SMK-nya itu di SMK Gelora jurusan akuntansi. Lalu saya kuliah jurusan geografi karena permintaan orang tua itu pengennya anaknya jadi guru. Oh iya. Gitu. Terus pilih jurusan geografi itu awalnya karena ini ikut-ikutan temen. Oh iya, ikut-ikutan temen Bu. Nih Pak, ikut-ikutan temen. Ya memang ini berbeda ya dengan yang Iya, berbeda daripada yang sebelumnya. lain ya. Kita sudah tahu bagaimana alasan Bu Vivi ya, dan Pak Hanif juga, dan sekarang ada yang lebih beda lagi supaya lebih mengedukasi kepada teman-teman semua. Tapi emang bener sih, karena ikutin temen tuh biar jadi motivasinya kita bisa terus jalan gak sih? Ya, Iya, betul. Jadi Asalkan temennya baik ada ya. semangat yang kita tahu bahwasanya teman kita juga itu sama-sama kuliah dengan satu kampus dengan kita. Jadi ada motivasi yang lebih ya Pak ya. Iya. Nah kemudian apa lagi Bu? Terus menurut saya karena saya ngikutin orang tua awalnya karena menurut saya ridho di hidup kita itu adalah ridho orang tua. Masya Ya, betul Allah. sekali. Jadi Masya kalau Allah, orang Masya tua Allah. meridhoi apapun yang kita jalani, insya Allah bakalan Sukses ya insya Dimudahkan Allah. lah. Nah Intinya, betul, dimudahkan, berkah untuk hidup kita nantinya. Gitu sih kalau menurut pandangan saya. Iya. Jadi memang kita itu tetap ya mesti ada izin atau restu orang tua supaya apa yang kita jalankan ya, aktivitas apa saja ya, supaya bisa diberikan kelancaran dan keberkahan tentunya ya Amin. di dalam segalanya. Nah dulunya itu ibu ini pasti kan punya hobi atau kebiasaan yang dilakukan yang seneng aja kan. Apa sih kebiasaan atau hobi yang disukai ibu waktu dulu di kampus pada saat itu?
Nggak cuma pas di kampus sih Pak. Oh jadi ini ya Kapan aja. kapan aja ya, Keseharian. jadi kapan aja, jadi hobinya itu kapan aja yang disukai ya. Kalau dulu waktu SMK itu ikut eskul olahraga karena saya dari SD suka olahraga, lari, sprint, futsal, terus Dan juga mungkin mapel yang disukai ya biasa jadi Iya. ya. Iya. salah kan satu suka mapel ada yang disukai mapel-mapel itu yang olahraga. disukai. Iya betul. SMK itu eskul basket, voli, futsal. Oh iya, hebat sekali ya. Tapi volinya di stop karena Oh, ya lebih ke basket sih. basket ya. Heeh. Kemudian setelah Terus kuliah ngambil pas SMP eskul paduan suara, lanjut ke kuliah juga ngambil itu paduan suara mahasiswa. oh iya padus ya. Heeh. Jadi, biasanya kan kalau wisuda atau wisudawan ya kan ya biasanya Iya, suka ada. ditampilkan ya padusnya. Iya, ya? Ada job paduan nih suara. Kak Sarah. Iya. Gitu. Atau ada yang teman kampusnya menikah kan suka ada job juga ya dipanggil. Banyak Memang duit. kan sukanya dia Iya. hobinya. Oh iya, Iya. teman-teman sahabat semua, ibu ini itu suara emasnya bagus ya. Jadi Suara mbak, suara ibu kan suara emas. oh iya Mbak ya. Jadi maksudnya Suara jago Mbak-mbak. nyanyi ya. Jago nyanyi ya. Di mana ada event begitu di sekolah kita Nggak atau di jago SMP sih. suka menyumbang nyanyi ya. Mungkin bisa dites Pak ini. Itu di belakang layar Oh, iya, aja kali iya. ya. Iya gitu. Kemudian apakah ibu sudah menikah atau belum? Kebetulan saya sudah menikah dan sudah punya anak juga. Alhamdulillah bukan kebetulan Bu. Iya, alhamdulillah kebetulan saya sudah menikah dan sudah punya anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi meskipun sudah menikah dan mempunyai anak, tapi semangat dalam pendidikan Lagi ini Bu. Iya. buat Bu. Ya nanti Pak di paket-paket segini-segini. Oh iya sambil dihitung ya. Berapa, Bu? Jadi jangan sedikit gitu, nanti kita tahu berapa ribu yang sudah keluar. Iya. Nanti sisanya kita simpen untuk yang PDB masih panjang Bapak. Iya, betul. Sampai bulan bulan Juni. Juli masih. Jadi Bapak tuh keluarnya udah berapa gitu ya? Segini-segini ya. Ya, Di 25 ya. dihitung Iya, lagi. Bu. Nanti di Di karate. start plus ya. Jangan plus sekarang di karate nih. 3, 5, 10 nih apa saya mau nonton aja. Nah segini Pak. Oh, 25 dikaratin ya. Jadi gampang hitungnya ya. Gitu. Hmm. Oh iya, hari Selasa tanggal 7 ada pembinaan dari provinsi terkait PGRI. Iya, Bu. Kalau Pak Hanif bisa ikut saya nggak? Saya suruh bawa 4 guru. Siapa yang bisa? Saya belum tahu nih Bu, itu kalau di sini. Saya pas ada jam PTS. PTS ya? Iya. Ya kan Pak Hanif nggak mungkin, Pak Gio nggak mungkin PTS. UPIPES ada jadwal nggak di sini? Tanggal berapa, Bu? 7. Nah, 7. Saya ada PTS sama PM juga, Bu. PTS PMU saya. Di sini. Selasa Rabu. Ngawas nggak? Ngawas apa? Ngawas PTS ya? Iya. Enggak, ada yang nggak ada jadwal mau saya bawa berapa? 2 orang juga nggak apa-apa sih. Pas ini ya pas waktu PTS. Mana banyak banget jadwalnya. Ada lagi nanti besok kalau saya sendiri sih nggak apa-apa. Saya mah kan nggak ini ya nggak ke kelas. Iya. Tapi itu harus bawa guru. Yang Selasa nggak ada jadwal berarti, Bu. Yang Selasa nggak ada Iya. jadwal. Selasa nggak ada jadwal. Siapa? Samsudin Bu Dita lagi sakit. Jadi Kita sakit. Retno ada nggak? Bu Retno? Bu Retno ada cuma kayaknya PTS juga ya PTS Selasa itu. bingung ya? Paling sampai siang doang kok. Jam 12 doang. Yang PTS, yang PTS siang Pak. PTS tuh sampai jam 12 kan? 12 ya. Nggak bisa berarti. Di stop dulu. Itu udah direkam belum sih?
Nanti bisa di potong. Jadi itu pas ID paling. iya. Aduh. Kan dia suka mau ya. Pas ID bu, yang nggak ada jadwal tuh pas ID. Pas ID baru ujuk. Bu Indah ada. Bu Indra ada. Iya. Pak Ari. Iya Pak Ari. Oh Bu Salina ada tapi kalau PTS kan kosong. Bu Salina ya. Nggak ada berita. Nggak ada PTS berita. Selasa ada tapi Selasa bukannya siang. Oh, tapi siang Bu Salina tuh Bu. Bu Salina ada siang tapi kalau Selasa biasanya paginya di 14 dulu. Coba Bu, barangkali. Terus Nah, kemudian Ibu dulu waktu kuliah kampusnya di mana sih? Saya kampusnya dekat banget sama Oh iya. di Bekasi, yaitu di Unisma, Universitas Islam 45 Bekasi. Oh Unisma ya. Iya, Unisma. Di sana itu ada berapa jurusan sih kalau boleh tahu? Di sana banyak sih. Ada fakultas pendidikan, agama, teknik, bahasa dan sastra, terus apa lagi ya? Sosiologi, apa sih itu namanya? Pokoknya banyak sih, aku rada-rada lupa. Iya ya. Itu termasuk FKIP. oh FKIP. Iya. Mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat Geomika kalau yang domisili di Bekasi bingung mau kuliah ya mungkin bisa dipilih Unisma ya Bu ya. Iya. Ya itu. Jadi banyak sekali lulusan-lulusan ya di sana yang pada sukses tentunya ya. Ya kemudian dulu nih waktu selama kuliah atau sampai saat ini mungkin ada makanan yang paling disukai ya. Panik ya apa Di kampus. di kampus atau boleh kan pasti suka seneng jajan ya biasanya anak-anak kampus apalagi cewek-ceweknya mungkin yang paling disenangi jajanan itu apa? Kalau waktu kuliah sih kebetulan saya selalu kuliner. Oh iya tentunya. Jadi banyak. Ya, jadi banyak Waktu yang saya kuliah itu lagi booming-boomingnya seblak. Oh, Itu bisa setiap hari makan makan seblak. sebelah. Dan ternyata doyan pedas juga ya Bu ya? Sangat. Oh, Seblak, minumnya pop ya, ice. yang SSD gitu kan. Terus mie ayam. Di Rawalumbu tuh ada mie ayam yang enak, namanya mie ayam luwes. Oh, mie ayam. Dulu waktu kuliah Nilus bukan proyek. ada juga di Oh, Rawalumbu. cabangnya kali. Kurang tahu deh. Itu tuh dulu waktu aku kuliah harganya itu cuma 8.000. Iya. Oh, itu. Terus ada cekernya banyak. Tapi sekarang harganya kayaknya 10 atau 12 ribuan gitu. Ya, itu cocok ya buat anak-anak mahasiswa. Ya, buat anak kuliah. Anak kuliahan. Sangat-sangat Makan dengan affordable. gengnya ya, geng-gengnya kan. Ya, betul. Gitu. Ya. Ya. Oke. Kita lanjut ya kepada yang di samping saya. Itu siapa Bu? Namanya? Bisa diperkenalkan, silakan. Ya, nama aku Free Fast. Agak susah emang namanya Nama katanya. lengkap? Apa nama lengkap? Nggak usah pakai nama lengkap lah. Oh iya. Kan supaya nama- tahu. Orang Cikarang juga tadi nama. Ini kayak agak gimana ya? Ya udahlah, nama lengkapnya pokoknya Free Fast aja. Oh, Free Fast pakai aja. Kalau mau lebih lengkap lagi, kenalan sendiri berarti. oh mesti kesini Kasih nomornya ya Pak di bawah ini ya. Kasih Iya. kontak WA nih. Iya, nomornya Kayak promosi kayak silakan tanya ke Paham? Geomika aja. Iya. Begitu. Bagaimana nih, Pak? Jenis kelamin. Jenis kelamin saya. Riva kayaknya setengah-setengah deh. Iya. Dari perawakannya kan Nah. begitu kayak cowok, tapi dia suka dandan. Gimana tuh? Sebenarnya sih aku suka dandan gara-gara Kasara sih. Tuh gitu. Kasara yang selalu mendandani aku.
Oh gitu. Jadi dengan baik dan benar. Jadi kalau misalkan ada job make up silakan ke Kak Sarah. oh begitu. Iya. Iya. Dia jago make up juga lah selain jago nyanyi. Mantap emang. Multi talent. Memang begitu sih. Mesti banyak. Kalau istilah di Sunda mah banyak loba kapal sing loba pangabisa. Wede, apa tuh? Mesti banyak multi talent. Wede. Mesti banyak soft skill. Kemudian usianya nih berapa? Tebak aja coba kira-kira dari muka aku nih usia berapa ya? Lanif tebak Lanif. Coba nih tebak Usianya usia aku berapa? 24. 24. Bener kan? Itu mah gak nebak. Lu nebak tahun lahir gue ya? Iya 98. 98. Benar 24. dong. Betul. Iya, usia saya 24 tahun. Kayaknya masih kelihatan 14 gak sih? Iya. Masih kelihatan klinis ya. 14 kali 2 kayaknya ya. Iya. Iya, begitu. Berarti dulu sekolah SMA-nya di mana sih? SMA-nya saya kebetulan di SMA PGRI 2. Kira alumni sini guys. Iya. Jadi jangan takut untuk Enak bersekolah di SMA PGRI 2. Ganggu aja. Oh, jangan takut katanya. Karena lulusannya itu bisa ada yang melanjutkan kuliah, ya betul. Betul. Dan juga kuliahnya dulu di mana? Saya kuliahnya di Universitas Negeri Jakarta. Masa sih? Yeay. Memang itu favorit banget ya, spesial. Iya. Kalau yang kuliah di sana. Jadi jangan takut Nah, kalau jangan sekolah takut. di swasta karena kalian bisa masuk universitas negeri terutama di SMA PGRI 2. Iya betul. Betul banget. Yang penting gimana Pak Hanif? Tergantung niat kita ya kalau di sekolah. Oh, iya. Kalau di sekolahnya ya ingin niatnya Dan ibadah yang baik, rajin. ya, dan didampingi dengan ibadah yang istiqomah ya Pak ya. Betul. Jadi istiqomah. keinginan kita itu akan terkabulkan. Pertama adalah berbakti orang tua dan guru. Nah, ya betul sekali. Orang tua dan guru mesti menghormati. Nah, kemudian jurusan apa sih ya di UNJ itu? Saya ngambil jurusan pendidikan sejarah. Oh, iya, ini Jurusan yang kata orang bikin ngantuk. bikin ngantuk ya? Iya, bikin Karena ngantuk banget. dongeng aja ya? Iya, cerita mulu gitu kan. Nah, jurusan katanya susah move on, Pak. Susah move on Karena ngebahasnya masa lalu terus. tapi tetap ya jangan sesekali melupakan atau meninggalkan Sejarah. kita bisa Berarti artinya sejarah itu harus move on atau tidak move on nih, Pak? mesti Mungkin nengok dikit ya, nengok dikit untuk pelajaran, dilanjutkan lagi untuk masa depan. Oke, keren banget lagi ya. Kayak nengok spion, kaca spion. sejarah ya Indonesia mungkin harus dipelajari, tapi kalau sejarah mantan sih kayaknya lupa aja. Oh, gitu. Apalagi yang bau-bau mantan ya. iya. Kayak kalau mantan mah nggak usah ditengok-tengok lagi deh. Iya. Harus maju ke depan. Harus maju ke depan kalau itu. Yang namanya cinta itu tidak hanya stuck di satu momen saja ya. Pasti kita mesti menciptakan momen-momen atau sejarah-sejarah yang lain Oh iya, betul banget. supaya bisa dikenang dan dibuang. Betul. Yang gak enaknya dibuang, yang enaknya dikenang selamanya. Mungkin yang jeleknya dibuang ya, yang baiknya disimpan dan dilaksanakan. Nah, dulu waktu di UNJ itu aktivitas selain kuliah apa saja sih? Oh, aktivitas aku selain kuliah itu biasanya aku ikut organisasi. Oh, ada organisasi ini ya. Ikut apa dulu? Aku ikut resimen mahasiswa. Oh, atau singkatannya itu Menwa ya? Menwa. Menwa. Itu bisa dijelaskan bagaimana sih fungsi Menwa itu di kampus? Nah, sebenarnya fungsi Menwa itu sama ya kayak organisasi lain, organisasi di luar Oh iya. apa namanya eksternal ya, eksternal eksternal. kampus. Nah, fungsinya apa, di mana ya? Kami hanya ya udah hanya ngikutin kegiatan. Kami biasanya kegiatan rutinnya itu binjas gitu ya. Apa Terus itu? lari sore. Jadi kalau kegiatannya Menwa UNJ tuh biasanya kalau sore itu nanti ada lari sore. Jadi kita keliling kampus sambil lari gitu. Sambil nyanyi-nyanyi gak? Iya sambil enggak. nyanyi biar kayak alat Semangat TNI gitu gitu ya, ya, alat semangat. TNI. Nah,
Sebenarnya sih tujuannya bukan biar kayak ala-ala TNI, sebenarnya tujuannya biar mahasiswa lain tuh ngelirik bahwa olahraga itu keren loh, olahraga itu sehat gitu. ya. Dan olahraga itu bisa meningkatkan kerja otak juga nih, jadi lebih fresh gitu kan. Terus kegiatan menu yang lain itu biasanya kalau misal nih yang namanya UNJ kan di Jakarta ya, Iya. di Jakarta. Terus Jakarta itu kan sering banget hujan, terus terbanjir ya. Iya betul. Kalau kata orang mah katanya kamu disuruh-suruh sama kampus. Enggak sih, sebenarnya kita tuh ingin menyadarkan mahasiswa lain bahwa lingkungan kampus itu harus dijaga, Oh, terutama iya, dari sampah. Iya betul. Nah, jadi kalau misalkan hujan, mulai banjir, biasanya kita bantu juga buat bersihin gorong-gorong. Iya betul. Mungkin menjadi pelopor ya buat Iya. mahasiswa yang lain. Bersama anak pramuka, Nah, Racana, atau Mapala atau ada yang Mapala di sana? Ada, Oh, ada. Kalau di Wisma juga ada. namanya Ada ya? Eka Citra kalau di UNJ. Kalau di Unisma apa? Mapala sama ya, untuk mahasiswa pecinta alam ya. Itu jadi mesti menjadi penyemangat buat mahasiswa lain untuk mencintai lingkungan. Iya, betul banget. Geografi juga pastinya mencintai lingkungan. Karena Nah, di geografi kan membahas tentang alamnya, lingkungannya. Oh iya betul. ya kayak ilmu kebumian gak sih, Bu? Oh iya. Iya. Kadang kalau hari bumi kita tanam pohon. Oh Ih, iya. keren tuh kegiatannya. Iya iya betul. Nah, kemudian waktu di kampus ya, dulu kan pasti ada kebimbangan ya waktu masa-masa SMA ya. Mau milih jurusan apa nih? Ya kan pasti ada galau ya kan? Iya. Itu bagaimana menghadapi kegalauan dalam memilih kampus di UNJ? Pasti kan sebelumnya milih-pilih dulu kan? Bagaimana itu? Tips-tipsnya, aduh sebenarnya kalau tips-tipsnya paling mentok itu adalah restu orang tua sih Oh sebenarnya. iya betul ya. Karena aku dulu jurusannya IPA, Iya. aku dulu milihnya jurusan kimia karena aku suka mata kimia. Oh iya. Tapi karena berhubung di kampus yang aku pilih itu selalu di luar kota, Iya betul. dan sepertinya ibu saya tidak merestui itu dalam hatinya, walaupun dalam perkataannya terserah mau di mana gitu. Oh. Tapi ternyata Karena anak tunggal kali. Iya. ya gitu ya mungkin. Betul. Tidak Tapi ada yang ini ternyata ya, udah mengawasi. ke sekolah, udah ke kampus ini, daftar di sini, lalu ke jurusan ini, bahkan ke jurusan IPS sosial yang kebetulan sejarah juga aku suka. Iya. Tetap masih nggak diterima karena kampusnya di luar negeri. Di luar negeri keren banget ya, di luar kota. Terus akhirnya ada diskusi di mana ya sudah coba aja UNJ gitu. Dan kalau dipikir-pikir jalan menuju kampus UNJ itu benar-benar jalan yang paling mulus. Masa sih? Iya iya iya. Iya dong. Dulu pakai jalur apa? Masuk ke UNJ itu? Ke UNJ pakai jalur mandiri atau penmaba. Oh, Penmaba. Iya iya iya. Jadi dengan doa dan dukungan Dari orang tua, terutama ibu penting banget. meskipun tes tulis dan ujian tulis susah, tapi dengan izinnya tetap bisa kuliah di sana ya. Betul. Dan itu lancar banget ujiannya tanpa ada kendala, tanpa ada pusing nggak tahu nih soal jawabannya apa. Jalan ke sananya juga lancar. Iya, iya. Hatinya juga jadi lebih tenang. Iya betul. Betul banget pokoknya dah. Wah, memang luar biasa sekali ya teman-teman semua ya, sahabat-sahabat channel Geomika. Ya tadi sudah kita menyimak ya pengalaman dari Bu Sarah ya, bagaimana tetap kuncinya itu adalah ya kita mesti menghormati orang tua ya, kemudian izin orang tua juga itu mesti penting ya di dalam kehidupan kita. Dan juga tadi juga Bu Pripas juga sama ya, kuncinya itu adalah menghormati dan doa restu orang tua dan juga guru ya, begitu. Nah, kita tahu ya bahwasanya Bu Pripas ini alumni ya, alumni di sekolah kita ya. Tentunya banyak sekali kesan dan pesan dan pengalaman yang sudah dilalui ya di masa ke masa. Ya, mungkin dulu punya kesan ya, siapa sih guru yang paling galak di masanya Bu Pripas? Bisa dikasih tahu?
Ini yang paling galak siapa? Ini harus banget di spill ya, Pak. Iya. Jangan ah. Aku jadi takut. Oh, gue juga takut ya. Iya. Tapi memang ada ya yang paling galak. Itu yang paling disukai. Oh, guru iya, yang paling yang disukai disukai, ada. Atau yang paling berkesan. Yang paling iya, berkesan. betul. Bukan yang galak ya. Berkesan, galak. Iya, maaf ya, bukan yang galak. juga berkesan. Iya, berkesan. Galaknya tapi untuk membangun nggak apa-apa. Nah, Supaya pintar. untuk jadi contoh ya. Iya, bener banget kan kita Siapa harus jadi contoh. role model buat Tripas untuk semangat dalam kuliah di UNJ. Iya, sehingga dia itu bisa memperoleh gelar SPD ya. Walaupun dalam suasana belajarnya itu dalam kondisi sekolah yang memang sangat-sangat Banyak ini ya cobaan ya. sangat-sangat sederhana banget gitu kan pada saat itu gitu kan. Tapi bisa dari murid lulus di UNJ ya, Bu. dari murid berapa kelas itu? Dari murid berapa orang? Sebenarnya saya mah udah ada 20, Pak. 20 ya, 20 orang kan. Cuma 3 rombel doang. Kelas 1 satu kelas, kelas 2 satu kelas, kelas 3 satu kelas. Itu pun nggak penuh banget gitu kan. Tapi bisa sampai sekarang bisa memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang begitu antusias gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu juga atas doa ya dan dukungan alumni-alumni juga ya. Iya, betul. Sehingga bisa menjaga nama baik SMA PGRI 2. Terus ini permintaan saya sebagai guru di sini nih. Satu, tolong alumni dari SMA PTRI itu untuk membangun SMA di sini supaya bisa maju lebih maju lagi gitu kan. Iya. Jangan ditinggalkan begitu aja. Betul. Ya. Jadi guru atau kayak membangun fasilitas atau Iya, gimana? bisa juga membangun fasilitas. Kalau ada dana bagus, tolong dibantu di sini kan. Mungkin tenaganya, pikirannya, materinya dan sebagainya, gitu kan. Nah, itu bagus. Jadi PGRI itu semakin maju dan semakin diminatin, ya, diminatin masyarakat luas, gitu kan. Itu aja. sehingga pilihannya jadi ke sekolah kita ya, Pak. Jadi pilihan utama untuk anak-anak kita selanjutnya. Bukan hanya sisa saja ya, Pak. Betul banget. Biasanya Itu kan pesennya. oh iya, seperti itu. Baik, Pak, akan saya sampaikan kepada alumni-alumni lain ya, semoga bisa membantu. Jadi siapa sih gurunya dulu ya yang jadi model atau Model. kiblat Bu Pripas? Jadi contoh Jadi contoh, dulu supaya semangat buat juga dalam sebenarnya ada banyak. Guru fisika lah. Iya bener, guru fisika tapi bukan Bapak. Jadi dulu tuh saya masuk sini dengan perasaan kayak gimana gitu. Tidak was-was, cuman kayak Nggak yakin gitu. iya tidak yakin. Tapi ada satu guru yang saya suka, itu guru agamanya. Oh, Pak Okto. Oh bukan, Ini Pak. bukan. Selamat Pak Okto. Padaya. Nanti saya WA Pak Okto ya. Padaya. Ini Bukan. pesan yang disimpan selama puluh-puluh tahun nih. Yang ini guru agama itu siapa namanya sih? Pemulis ya? Bukan. Pak Dayat. Bukan. yang Tebak, cewek. ayo. Bukan cewek, bukan. Mbak Sriati. Jadi namanya Pak Andika, anak guru dari SMA 12. Karena ganteng. Enggak, karena dia baik. Mantap. Kayaknya baik nomor berapa? Pertama ganteng. Ganteng kayaknya. Seperti Nagia, banyak fansnya. Banyak fans ya. Mungkin kayak ala-ala Korea kayaknya ya. Gurunya nggak pernah marah, tapi ketika belajar beliau selalu bilang gini, kita punya target ya, target kita dalam pembelajaran agama adalah hafal surat Al-Mulk. Wih, mantap. Nah, jadi setiap kami belajar pertama nih, itu hafalan dulu nih. Pertama satu ayat, besoknya 2 ayat, besoknya lagi 3 ayat. Makanya saya masih ingat nih hafalannya beberapa ayat, walaupun sisanya udah lupa lagi karena Mungkin belum bisa diasah. Dicoba. Astagfirullahaladzim. 1 ayat 2 ayat aja. Masih inget gak? Depannya gimana? Lupa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mulk itu yang dulu dihafal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqi rahmani min tafawut.
Farzi'il basarohal tarom yang futur. Sudah Pak. Udah, subhanallah sekali. Ya. Jadi ini didikan zaman dulu ya. Iya. Memang sangat bagus-bagus ya, Bu ya, beda. Ya. Masya Allah. Saya juga berharap Pak Gio bisa mencetak selanjutnya generasi penghafal Al-Quran ya Pak. Iya bener banget Pak. Nah ini hasil didikan guru PAI zaman dulu. Oh iya betul. Tepuk tangan dulu. Jadi Kak, itu yang bikin saya semangat kalau lagi pelajaran agama. Jadi ketika guru-guru lain, aduh saya bosen nih, tapi kalau pelajaran agama, wah saya senang banget ketemu Pak Andika. Selain agama apa lagi? Selain agama, guru favorit saya adalah Bu Susi, guru biologinya. Kenapa sih kok Bu Susi? Soalnya kenapa nggak Pak Hanif? Soalnya Pak Hanif belum masuk. Kenapa gak fisika ya Pak? Iya. Hanif belum datang. Oh, Ada, saya kan udah ngajar di sebelah. Saya nggak sepil loh Pak. Bu Pribadi SMA, bukan SMP. Ya Bu Susi. Kenapa sih Bu Susi? Soalnya Bu Susi itu kalau lagi diskusi di kelas belajar biologi itu sambil kasih studi kasus. Misalkan nih tetangga ibu punya, misalkan kita lagi ngebahas soal penyakit nih Pak, penyakit biologi Pak, misalkan gitu. Nanti Bu Susi akan studi kasus, tetangga saya ada loh yang begini-begini, kira-kira kenapa ya dan bagaimana antisipasinya, begitu Pak. Jadi kita anak-anak yang belajar selain disuguhkan dengan video tentang biologi, kita dikasih studi kasus biar kita memecahkan itu bareng-bareng. Oh iya, mungkin kalau soal-soal namanya itu soal HOTS ya Pak? HOTS apa itu? HOTS itu? Hah? HOTS itu Hai. high apa? Thinking, Order thinking Skill. skill. Ya. ada pakai S-nya. Ya, nanti ada di sini ditulis. HOTS seperti itu. Jadi tidak asal-asal Tidak membuat soal asal-asal membuat soal ya. Guru SMA PGRI 2 pada HOTS. Buktinya Ibu Sarah ini sangat hot sekali. Saya hotnya itu kepanasan. Oh, kepanasan karena makan pedas. Betul. Kemudian ada guru fisika. Nah, guru fisikanya dulu namanya Bu Yeti. Hai Bu Yeti. Baik banget. Dia itu lemah lembut, keibuan, guru banget Kayak aku. dan tidak pernah marah. Selalu membuat kita senang dan sepertinya kalau melihat Bu Yeti itu hati menjadi tentram. Sepertinya itu definisi saya. Oh ya, Masya Allah banget. Apa? Jadi ada di sosok ibu. Sosok Ibu Sarah. Ya, jadi banyak sekali ya hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman semua, dari Ibu Pripas juga ya. Kemudian Ibu Sarah juga dan juga Bapak Hanif tentunya ya. Kurikulum hebat yang bekerja sendiri. Enggak cuman karena Enggak, maksudnya bekerja sendiri dalam menghitung soal. menghitung soal. Kalau diganggu itu susah. Iya, soalnya kalau diganggu bilangnya katanya saya nggak ngasih duit. Ya, jadi itu ya. Jadi kita walaupun banyak pilihan di sesuatu di dalam kehidupan, baik itu ketika memilih kampus atau memilih pekerjaan dan lain sebagainya, itu utamakan kita minta doa restu orang tua dan juga guru kita ya. Kemudian ada pesan dan pesan buat adik-adik di sini ya, ataupun supaya sekolah di sini, supaya siswanya juga semakin banyak, kemudian sekolahnya bisa menjadi pilihan dan semakin maju di dalam kualitas dan kuantitasnya. Mungkin ada Ibu dulu kata-kata atau alumni ya. Kesan dan pesan agar sekolah di PGRI 2. Pokoknya yang namanya sekolah, saya dulu ingat katanya kalau sekolah itu di mana aja sama. Bagaimana kita mengasah diri kita sendiri ya Pak. Betul. Yang penting karena SMA PGRI 2 ini juga semakin lama semakin bagus dengan kualitas guru-guru yang bagus. Jadi saya harap siswa-siswi yang mau masuk maupun yang udah ada di sini tuh memanfaatkan
fasilitas yang ada. Jadi misalkan bertanya-tanya pelajaran di luar jam pelajaran itu boleh ya gitu. Jangan melulu di kelas ya. Iya gitu. Jangan kaku juga ya buat siswa. Iya bener, diskusi di luar bersama guru-guru. Jadi jadikan sebagai sahabat ya. Ya, tapi tetap menghormati gitu. Jadi tahu batasan ya, sopan santunnya. Jadi Supaya tidak canggung lagi ya Bu ya. iya bener. Dan kalau yang mau masuk SMA PGRI 2 silakan. Kami sangat welcome banget buat murid-murid yang mau masuk ke sini. Ya, kami tunggu. Ya benar-benar kami tunggu. Dengan fasilitas yang kemarin sudah di-spill sama Bapak Hanif di channel Geomika yang sebelumnya. Fasilitas kami lengkap loh. Oh, lengkap sekali ya tentunya. Ya, itulah tadi. Kemudian mungkin ada lagi pesan buat teman-teman supaya bisa sekolah di sini. Kalau mungkin menurut saya hampir sama sih sama Bu Vikas, karena katanya kan sekolah di mana aja, yang penting gimana kita menempatkan diri di sana gitu. Betul, memang. Seperti saya juga, saya mau sekolah di mana, tapi karena keadaan jadinya saya sekolah di tempat yang memang ya udah gitu, di situ aja gitu. Tapi karena kitanya menempatkan dirinya bagus, menyerap ilmunya dengan maksimal, alhasil ya maksimal juga apa yang kita dapat dimanapun. Mungkin tidak gengsian ya, gengsi sekolah Iya. di mana ya. Tidak. Jangan apa ya, jangan berkecil hati sekolah di swasta. Karena gurunya cakep-cakep. Ya betul ya Pak, karena gurunya cantik-cantik, ganteng-ganteng, Semangat betul. ya. Nah untuk itu kemajuan pendidikan. betul. Jadi kita bisa semangat lagi buat belajarnya gitu kan. Betul sekali. Terus yang sudah ada belajarnya yang rajin, terus pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu didiskusikan sama guru-guru, silahkan aja gitu. Itu aja sih. Wah, wow sekali ya sahabat-sahabat dan teman-teman Geomika. Ya, ini kita ketemu lagi dengan Ibu Pipi ya, yang sudah sebelumnya kita tanya-tanya ya di bonsai. Apa bonsai itu? Obrolan santai. Itu bukannya pohon yang Oh iya, itu bonsai. Itu tanaman bonsai itu. Itu ketawanya ini. Ya, ini Bu Pipi ini. SMA PGRI 2 itu punya guru internasional. Wah, betul Iya, sekali. guru bahasa Inggris kita kualitasnya internasional. Iya, betul sih. Di atas. Jadi jangan takut ya kalau misalkan PGRI 2 itu tidak bisa bahasa Inggris. Oh no, guru kita internasional. Betul sekali. Ya, mungkin Bu Pipi bisa menyapa dulu. Halo, Ini sahabat Geomika. ini habis di kelas ya. Iya, habis ngajar. Iya. Jadi bisa dilihat ya, kita ini masih muda-muda, cantik-cantik dan ganteng-ganteng untuk bisa mendidik kalian semua yang akan sekolah di SMA PGRI 2 Kota Bekasi. Itu. Sekian, karena azan sudah berkumandang ya, kita akan melaksanakan sholat dulu. Terima kasih kepada tamu-tamu yang sudah diundang, yang spesial sekali. Iya, Pak Hanif juga saya ucapkan terima kasih, Bu Bipi juga terima kasih. Ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.